Inilah yang disebut dengan time blindness atau kebutaan waktu. Ini adalah gejala nyata, tervalidasi secara klinis, dan sangat umum terjadi pada individu dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa yang terjadi setelah janji terlanggar? Bagi penderita time blindness, yang muncul adalah wall of shame atau tembok rasa malu. Kunci bagi penderita time blindness untuk berhenti ingkar janji adalah dengan mengeksternalisasi waktu. Karena jam internal mereka rusak, mereka harus bergantung pada jam eksternal. 5 detik berikutnya mungkin akan mengubah total cara Anda memandang teman yang selalu terlambat atau pasangan yang berulang kali mengingkari janji-janji kecil. Apakah mereka benar-benar tidak peduli? Atau jangan-jangan mereka sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang? Seringkali kita melabeli mereka sebagai pemalas, tidak disiplin, atau bahkan pembohong. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa bagi sebagian orang, konsep waktu bukanlah garis lurus yang logis, melainkan kabut tebal yang membingungkan. Ini bukan tentang alasan untuk membenarkan kesalahan, melainkan sebuah perjalanan memahami mekanisme otak yang berbeda. Kita semua pernah berada di posisi itu, menunggu seseorang yang tak kunjung datang, atau mendengar janji manis, "Aku akan selesaikan besok," yang tak pernah terwujud. Rasa kecewa itu nyata. Anda merasa tidak dihargai, seolah waktu Anda tidak berharga bagi mereka. Dalam psikologi hubungan, konsistensi adalah mata uang kepercayaan. Ketika seseorang terus-menerus gagal memenuhi janji, wajar jika kita menganggap itu sebagai tanda ketidakhormatan atau manipulasi. Namun, sebelum Anda memutus hubungan atau melabeli mereka toksik, kita perlu membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kesadaran mereka. Inilah yang disebut dengan time blindness atau kebutaan waktu. Ini adalah gejala nyata, tervalidasi secara klinis, dan sangat umum terjadi pada individu dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Time blindness bukanlah ketidaktahuan cara membaca jam. Ini adalah ketidakmampuan sensorik untuk merasakan berlalunya waktu dan memprediksi berapa lama sebuah aktivitas akan berlangsung. Bagi penderita ADHD, waktu tidak terbagi menjadi jam dan menit, melainkan hanya terbagi menjadi 2 zona waktu, sekarang dan bukan sekarang. Segala sesuatu yang tidak terjadi saat ini, bagi otak mereka, secara harfiah tidak ada dalam radar urgensi. Mari kita masuk lebih dalam ke neurologi. Masalahnya terletak pada prefrontal cortex, area otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengorganisasian, dan tentu saja persepsi waktu. Pada otak neurotipikal, ada jembatan kuat yang menghubungkan niat saat ini dengan konsekuensi masa depan. Namun, pada otak dengan time blindness, jembatan ini rapuh. Mereka secara intelektual tahu bahwa mereka harus pergi jam 5 sore, tetapi secara emosional dan fisik, mereka tidak merasakan tarikan waktu tersebut sampai jarum jam benar-benar menunjuk angka 459. Ini bukan pembangkangan, ini adalah disfungsi eksekutif. Fenomena ini sering diperparah oleh apa yang disebut hyperfocus. Ketika seseorang dengan ADHD terlibat dalam sesuatu yang menarik minatnya saat ini, dunia luar seakan lenyap. Mereka masuk ke dalam lorong waktu di mana 5 jam terasa seperti 5 menit. Ketika mereka berjanji, "Aku akan mengerjakannya nanti," mereka tulus. Namun saat nanti itu tiba, otak mereka gagal memberikan sinyal peringatan. Mereka tidak sengaja mengabaikan janji Anda. Mereka secara harfiah tersesat dalam momen sekarang yang begitu kuat mencengkeram atensi mereka, sehingga janji di masa depan menjadi abstrak dan tak tersentuh. Disinilah kita harus menarik garis tegas antara manipulasi psikologis dan gejala neurobiologis. Seorang manipulator atau narsistik melanggar janji untuk keuntungan pribadi, untuk mengontrol Anda, atau karena mereka tidak peduli dengan perasaan Anda. Sebaliknya, seseorang dengan time blindness biasanya merasa sangat menderita karena kegagalan mereka sendiri. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari keterlambatan atau ingkar janji ini. Justru, mereka sering alih merugikan diri sendiri, kehilangan pekerjaan, merusak reputasi, dan tentu saja kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Niat jahat tidak ada di sana. Yang ada hanyalah ketidakmampuan mengelola aset waktu. Apa yang terjadi setelah janji terlanggar? Bagi penderita time blindness, yang muncul adalah wall of shame atau tembok rasa malu. Mereka sadar mereka telah mengecewakan Anda lagi.
Rasa bersalah ini begitu melumpuhkan sehingga memicu respons freeze atau pembekuan. Alih-alih segera menghubungi Anda untuk meminta maaf, mereka justru menghindar karena rasa malu yang tak tertahankan. Ini menciptakan lingkaran setan. Terlambat, merasa bersalah, cemas, menghindar, semakin terlambat. Dari luar, ini terlihat seperti ketidakpedulian yang dingin. Padahal di dalam, mereka sedang terbakar oleh kritik terhadap diri sendiri yang sangat kejam. Dr. Russell Barkley, seorang pakar terkemuka, menjelaskan konsep time horizon atau cakrawala waktu. Semakin dewasa seseorang, semakin jauh cakrawala waktunya. Kita bisa merencanakan pensiun atau liburan tahun depan. Namun, bagi otak ADHD, cakrawala waktu itu sangat pendek, seringkali hanya dalam hitungan jam atau hari. Janji yang Anda buat untuk minggu depan, bagi mereka terasa seperti berada di dimensi lain yang belum dapat. Inilah mengapa mereka sering menyetujui ajakan atau tugas untuk masa depan dengan antusias, karena saat itu beban tugas tersebut belum terasa nyata atau berat di dalam horizon waktu mereka yang pendek. Ada juga faktor kimiawi yang disebut dopamine promise. Otak ADHD sangat haus akan dopamin, neurotransmitter yang memberikan rasa senang dan motivasi. Memberikan janji manis, seperti "aku pasti akan datang" atau "aku akan selesaikan proyek ini dengan sempurna." Memberikan lonjakan dopamin instan saat itu juga. Mereka merasa hebat saat berjanji. Mereka tulus meyakini bahwa mereka bisa melakukannya. Sayangnya, ketika momen eksekusi tiba dan dopamin itu sudah hilang, yang tersisa hanyalah tugas berat yang membosankan. Dan otak mereka tidak memiliki bahan bakar motivasi yang cukup untuk menyelesaikannya. Memahami mekanisme ini bukan berarti kita harus mentoleransi perilaku yang merugikan selamanya. Hubungan adalah jalan dua arah. Namun, pemahaman mengubah respons kita dari kemarahan menjadi strategi. Jika Anda memiliki teman, pasangan, atau rekan kerja dengan ciri-ciri ini, sadarilah bahwa memarahi mereka dengan kalimat, "Kenapa kamu tidak bisa on time?" tidak akan memperbaiki struktur otak mereka. Itu hanya menambah beban rasa malu yang sudah mereka pikul. Kepercayaan yang rusak karena unblindness tidak bisa diperbaiki dengan janji baru, melainkan dengan bukti perubahan sistemik. Kunci bagi penderita timeliness untuk berhenti ingkar janji adalah dengan mengeksternalisasi waktu. Karena jam internal mereka rusak, mereka harus bergantung pada jam eksternal. Ini berarti menggunakan alat bantu visual. Jam analog lebih baik daripada digital karena menunjukkan berapa banyak waktu yang tersisa secara visual. Timer, alarm berulang, dan kalender visual bukanlah sekadar alat tulis kantor bagi mereka. Itu adalah prostetik kognitif, sama pentingnya seperti kacamata bagi orang yang rabun. Jika mereka mulai menggunakan alat-alat ini, itu tanda mereka serius ingin menghargai janji Anda. Sebagai orang terdekat, strategi terbaik adalah komunikasi yang suportif namun tegas. Daripada bertanya, "Kapan kamu sampai?" cobalah teknik body doubling atau pendampingan. Atau buat kesepakatan waktu yang lebih realistis. Jangan ragu untuk mengirim pengingat, bukan sebagai omelan, tapi sebagai bantuan navigasi bagi mereka yang buta waktu. "Hey, kita berangkat 30 menit lagi ya." Kalimat sederhana ini bisa menarik mereka keluar dari lorong waktu hiperfokus dan kembali ke realitas, menyelamatkan mereka dari kegagalan menepati janji. Bagi Anda yang merasa memiliki gejala time blindness ini, mulailah dengan prinsip under promise, over deliver. Berhentilah membuat janji berdasarkan niat terbaik Anda saat sedang bersemangat. Buatlah janji berdasarkan performa terburuk Anda di masa lalu. Jika Anda biasanya butuh 30 menit, katakan Anda butuh 1 jam. Membangun kembali kepercayaan orang lain dimulai dengan menepati janji-janji kecil yang konsisten, bukan dengan satu janji besar yang heroik namun mustahil. Setiap kali Anda tepat waktu, Anda sedang menyusun kembali satu bata kepercayaan yang pernah runtuh. Ada sisi indah yang tersembunyi dari timeliness. Karena mereka sulit melihat masa depan, mereka adalah ahli dalam menikmati masa kini. Ketika mereka bersama Anda dan benar-benar hadir, mereka bisa menjadi pendengar yang paling empatik, teman yang paling spontan, dan kreator yang paling inovatif. Kebutaan mereka terhadap waktu seringkali merupakan bayaran untuk kemampuan mereka melihat detail dan keindahan momen saat ini yang sering dilewatkan oleh orang lain yang terlalu sibuk mengejar masa depan. Jadi, apakah itu janji palsu atau time blindness? Jawabannya seringkali terletak pada pola dan penyesalan. Jika ada rasa sakit di mata mereka saat mereka gagal, itu adalah time blindness.
Dunia ini berjalan dengan jam dan itu sulit bagi mereka. Namun, dengan sedikit pengertian, alat bantu yang tepat, dan komunikasi yang jujur, kita bisa menjembatani perbedaan persepsi waktu ini. Jangan biarkan perbedaan neurologis menghancurkan hubungan yang berharga. Pahami waktunya, hargai orangnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari bertumbuh bersama.